balik lagi dengan Mas Kepo. Nah, di video kali ini aku mau menceritakan alur film tentang dunia game. Judul filmnya adalah Fearless. Film ini menceritakan seorang gamers yang terlihat pro di dalam sebuah game, yang akhirnya para pemain game tersebut malah menjadi nyata dan datang ke bumi. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, langsung saja siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal cerita diperlihatkan seorang gamers dengan nickname Fearless yang sudah pro melawan monster, yaitu di Planet Master. Planet Master ini adalah nama gamenya. Dimainkan oleh Red, dia sudah mencapai level akhir di game tersebut. Hanya dia satu-satunya yang mencapai level ini. Nah, lalu Red mendapatkan upgrade di game tersebut yang bernama Baby Upgrade. Di sini Red bingung dengan upgradean tersebut, tapi dia tetap melanjutkannya memainkan gamenya dengan mencoba satu persatu kekuatan bayi di game tersebut. Bayi yang pertama bernama Sender, bisa bikin atau meniru senjata. Lalu bayi yang kedua bernama Titus, bisa mengeluarkan gelombang super. Dan yang terakhir bernama Kira yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Singkat cerita, saat Raid asik memainkan gamenya, tiba-tiba ibunya menelpon. Ibunya menyuruh Raid untuk mengerjakan PR-nya. Nah, setelah selesai menelpon, Raid kembali melanjutkan gamenya tersebut. Nah, diceritakan di game tersebut musuh berhasil dikalahkan. Tapi muncul Dr. Arkenis. Dia ingin mengambil kekuatan dari ketiga bayi tersebut agar dia bisa menguasai semua planet. Nah, karena sudah next level, dia ingin menghilangkan karakter bayi di game tersebut. Kemudian bayi itu ditaruh di tempat penitipan anak yang ada di dalam game. Lalu terlihat Dr. Arkenis dan Fleet, anak buahnya, sedang menjebol pintu penitipan anak. Mereka diam-diam mau menculik bayi hero tersebut, dan kemudian mereka kabur. Saat di pesawat, Arkenis sedang menghubungi Kapten Lightspeed. Dia yang akan mengambil semua kekuatan bayi super itu. Terlihat Fleet yang kewalahan menjaga bayi tersebut, dan dia malah dikerjai oleh bayi superhero tersebut. Kemudian mereka bisa keluar dari pesawat Arkenis menggunakan pesawat darurat. Lalu di sini Red menerima notifikasi di game itu dan dia harus memilih antara menerima konsekuensi atau menolak dari level akhir yang akan dia jalani. Kemudian Red pun memilih yes di notifikasi tersebut. Lalu Red lanjut memainkan gamenya. Di dalam game tersebut terlihat pesawat yang dinaiki para bayi superhero menuju bumi. Lalu pesawat itu mendarat di rumah Red. Ternyata akibatnya tersebut dunia game berpindah ke dunia nyata. Lalu sinyal pesawat bayi itu terdeteksi oleh pasukan militer Jenderal Blazer Match. Di tempat lain diperlihatkan Arkenis marah karena para bayi menghilang dan kabur. Lalu Arkenis mencari keberadaan mereka. Di scene lain, Red kedatangan teman sekelasnya bernama Melanie. Dia datang untuk mengerjakan sebuah proyek bersama Red. Nah, saat mereka sedang diskusi, Red gak bisa menyumbangin idenya. Lalu Melanie pun kesal. Kemudian dia izin ke toilet. Di sisi lain, terlihat para bayi turun dari pesawat dan masuk ke rumah Red lewat jendela rumahnya. Nah, di sini Red yang melihat itu langsung terkejut karena kenapa ada bayi di game yang ia mainkan ada di rumahnya. Saat Melanie balik dari toilet, dia bingung melihat para bayi tersebut dan menanyakan bayi siapa ini. Lalu Red bilang kalau para bayi ini dari planet yang dia mainkan di gamenya. Mendengar itu, Melanie menjadi bingung. Singkat cerita, terlihat kekacauan di rumah Red oleh para bayi superhero tersebut. Melanie yang melihat dan merasa terganggu kemudian pulang dan meminta ganti partner proyeknya karena dia sudah kesal dengan Red. Tiba-tiba di sini Titus menepuk tangannya dan mengeluarkan kekuatan supernya. Mereka semua terkejut. Lalu Melanie baru percaya yang dikatakan oleh Red. Kemudian Red meminta bantuan ke Melanie. Dia ingin mengembalikan para bayi tersebut ke dunia gamenya. Dengar itu, Melanie menolak. Tapi karena kasihan melihat Red, dia pun akan membantunya. Kemudian scene berpindah ke Planet Master. Terlihat Kapten memasuki markas Arkenis. Dia mencari keberadaan bayi-bayinya. Lalu pasukan Arkenis datang. Dia mencoba mengatasi para pasukan tersebut. Singkat cerita, setelah para pasukan dikalahkan, Kapten malah terkurung. Saat membuka pintu berikutnya, kemudian Arkenis muncul di layar dan memberitahu kalau dia sedang tidak ada di markas.
Kemudian kapten pun dibawa ke labirin di markas Arkenis. Singkat cerita, pesawat Arkenis sudah sampai di bumi. Dia langsung mencari keberadaan bayi super tersebut. Dan dia mengirim alat pelacak untuk menemukan lokasi bayi itu. Di sisi lain, Red menemukan alat komunikasi dari bayi Kira. Saat membuka alat itu muncul hologram kapten yang sedang berada di labirin. Dia meminta Red agar dia menjaga bayi-bayinya, jangan sampai direbut oleh Arkenis kembali. Karena itu semua bisa membuat bumi hancur. Mendengar semua itu, Melanie tidak mau ikut. Lalu kapten bilang kalau Melanie masuk ke dalam misi penyelamatan bayi-bayi ini. Dan jika Melanie tidak ikut, Arkenis akan menemukan dan akan membuatnya berbahaya. Sebelum selesai mereka berbicara, lalu bayi Titus malah menghancurkan alat itu dan berputuslah komunikasi dengan kapten. Singkat cerita, kemudian mereka semua meninggalkan rumah agar Arkenis tidak mengetahui lokasi mereka. Dan ternyata di sini Arkenis sudah datang di rumah Reid. Kemudian mereka semua sudah kabur. Saat di perjalanan, mereka terhambat oleh pasukan tentara yang sedang memblokir jalan. Dan para tentara menerima barang bawaan mereka. Lalu di sini Titus malah keluar mobil dan naik ke mobil tentara dan melepas rem tangan mobil itu, dan terjadilah kekacauan. Terlihat Jenderal Blasterheart yang sudah tiba di rumah Reid. Dia memeriksa seluruh isi rumah yang sudah hancur. Jenderal menerima laporan kalau bayi berkekuatan super membuat kekacauan, dan para pasukan jenderal mencari bayi tersebut. Lalu Red dan Melanie yang berada di dekat danau, mereka akan beristirahat di situ. Saat beristirahat, Melanie mencoba memperbaiki alat komunikasi yang dirusak bayi Titus tadi. Dia kebingungan memasangnya karena alat itu terlalu kecil. Kemudian terlihat Red bermain bersama dengan ketiga bayi super. Tapi Red malah bikin Xander takut dan dia pun kabur dengan kekuatan supernya. Singkat cerita, lalu mereka mengejar Xander dengan mobil. Tiba-tiba ada truk ke arah Xander, lalu Xander mengeluarkan kekuatan supernya dan malah membuat kekacauan lagi. Lalu di sini para pasukan militer datang, kemudian mengepung mereka semua. Di sini Red dan Melanie ditahan di dalam tenda, sedangkan ketiga bayi dikurung dan diamankan. Jenderal Blasterheart menginterogasi Red dan Melanie. Dia menanyakan asal para bayi-bayi itu. Redmond menjelaskan semuanya, tapi jenderal tidak percaya dan meminta agar mereka tidak melakukan apapun, biar para petugas militer yang akan mengurusnya. Singkat cerita, tiba-tiba Arkenis datang. Dia menemukan lokasi mereka. Kemudian dia menyerang para pasukan militer dan mengambil ketiga bayi tersebut. Lalu dia kabur membawa mobil Red. Di sini Red awalnya menyerah, tapi Melanie menyemangatinya karena hanya Red yang dapat menyelesaikan ini. Anggap aja di sini dunia game dan melakukan apapun agar bisa menyelesaikan semuanya. Mendengar semua itu, Red akhirnya bersemangat lagi. Kemudian mereka menyusul Arkenis dengan membawa walkie-talkie satelit punya militer di sana. Di perjalanan, Melanie berhasil menyambungkan alat komunikasi Bagheera dengan menggunakan walkie-talkie. Lalu di sini mereka mengabarkan kepada Kapten Lightspeed. Mereka mencoba lompat ke pesawat Arkenis dan mereka pun masuk dari kaki pesawat tersebut. Kapten Lightspeed yang mengetahui hal ini, dia langsung berusaha naik ke atas dan keluar dari labirin. Di sisi lain terlihat Jenderal Blasterheart yang percaya perkataan Ray tersebut, dan mereka langsung mengirim pasukan untuk mengejar Arkenis. Di pesawat Arkenis sedang bersiap-siap ingin mengambil kekuatan para bayi super tersebut. Lalu Red yang sudah ada di dalam pesawat menjelaskan jalur yang ada di pesawat Arkenis kepada Melanie. Jadi di dalam pesawat Arkenis ini banyak sekali jebakan dan mereka harus melewatinya sampai bertemu para bayi super. Lalu mereka berpisah dan melewati jalur yang dijelaskan Red. Akhirnya Melanie sampai ke tempat para bayi itu, sedangkan Red melawan Flat agar dia bisa mengendalikan pesawatnya. Singkat cerita, setelah itu Red menyusul Melanie dan mereka semua masuk ke dalam pesawat pod dan menuju bumi. Akhirnya pesawat pod sampai di bumi. Terlihat Arkenis keluar dengan kekuatan barunya. Jenderal yang melihat Arkenis dan anak buahnya yang begitu banyak langsung kaget seketika. Terjadilah pertarungan antara pasukan Arkenis dan pasukan militer. Di sini terlihat semua pasukan militer kewalahan dan menghentikan serangannya. Lalu datanglah Red, dia ingin mencoba berbicara dengan Arkenis. Tapi di sini Arkenis tetap ingin menaklukkan bumi dan menewaskan bayi-bayi itu. Lalu Arkenis menangkap Red dengan tangannya dan dia bilang dialah yang berkuasa. Bayi bernama Kira yang melihat Red ditangkap oleh Arkenis terlihat marah dan matanya menjadi merah.
lalu mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Reid. Ternyata bayi kira ini memiliki kekuatan juga dan dia bisa menyelamatkan Reid dari Arkenis dengan kekuatan supernya. Terlihat Titus dan Sander juga membantu melawan Arkenis. Setelah Arkenis dikalahkan oleh para ketiga bayi super, datanglah Kapten Lightspeed. Meskipun Kapten datangnya telat, ia semua sudah berhasil dikalahkan oleh para bayinya. Akhirnya semua kembali seperti semula. Kemudian Kapten menyerahkan kembali alat walkie-talkie, alat komunikasi yang terjatuh. Kemudian alat ini akan menjadi proyek sains mereka, yaitu Reid dan Melanie. Nah, sebelum para bayi pergi, Reid mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga bayi super tersebut. Lalu mereka pun kembali ke planet Master. Singkat cerita, saat Reid dan Melanie pulang ke rumah, lalu mereka makan malam bersama. Disinilah hubungan mereka berubah menjadi sepasang kekasih. Di akhir film diperlihatkan ada monster yang sedang menuju ke bumi untuk menghancurkan bumi. Ternyata monster itu adalah level selanjutnya dari game Planet Master. Nah, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Fearless. Buat kalian yang memang gamers, tetap menjadi player yang baik ya buat diri sendiri. Nah, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Fearless. Buat kalian yang memang gamers, tetap menjadi player yang baik ya buat diri sendiri dan tentunya untuk player lainnya.